Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, kita akan kembali membahas tentang lanjutan Corel Draw. Sebelumnya kita sudah membahas tentang menu tentang garis ya. Sekarang kita akan membahas beberapa menu yang penting-penting saja. Di sini ada rectangle ya, ada rectangle tool. Ini artinya kita akan membuat kotak gitu ya. Nah, kita tinggal klik, kemudian kita klik tahan geser di kanvas di lembar kerjanya seperti ini, maka akan terbentuk menjadi kotak. Kita perhatikan di properti barnya, di sini ada angle rotation, ini adalah sudut. Kita bisa menambah sudut. Kalau sudah kita klik enter, maka dia akan berubah sesuai dengan angka dari sudut yang kita masukkan. Kita mau 90 derajat misalnya, maka dia akan berdiri. Kalau 0 derajat, dia akan kembali seperti semula tadi ya. Ini oke. Kemudian flip ini mirip dengan sebelumnya. Jadi ini untuk membalik ya, misal kita kasih warna biru, diklik maka dia akan terbalik secara horizontal. Kalau ini flip vertikal, dia akan terbalik secara vertikal begitu ya. Oke. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan corner. Ini kita posisi ada di round corner. Round corner itu seperti gambarnya ya, simbolnya di sini. Artinya ini ellipse, round itu melingkar begitu ya. Di sini ada poinnya, bisa kita masukkan. Nah, misal kita masukkan angka segini, maka kita perhatikan akan ada perubahan di ini ya. Oke, jadi ini akan berubah sudutnya menjadi lebih elips gitu ya. Oke, dan ini jika kita tambah, ini semua akan bertambah. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 presentasi dari sudut yang ada di kotak ini begitu ya. Nah, bagaimana kalau kita hanya ingin merubah sudut ini aja ya? Kita klik ini dulu. Ini kan edit corner together, ini dihilangkan, kuncinya dilepas, baru kemudian kita tambahkan secara manual, maka yang berubah hanya sudut yang ini saja. Kalau ini berarti di sini ya. Nah, kayak gini. Oke gitu ya. Kalau kita mau rubah dua-duanya, kuncinya kita pasang, baru kita ubah, maka dia akan berubah. Oke, itu yang pertama round corner. Kemudian di sini ini ya, ini dia akan membentuk cekung nanti. Kalau kita tambahkan, oke, dia akan berbentuk cekung seperti ini. Kalau ini dia akan berbentuk garis lurus. Oke, hampir seperti sudut poligon ya, jadi banyak sisi. Oke, kemudian di sini ada yang seperti biasa, ini ketebalan dari garis. Jadi ini kan sebenarnya ada garisnya ya. Nah, kita lihat. Oke, ini garisnya, kemudian ini bentuk garisnya, ini putus-putus, kemudian sampai sini ini seperti ini. Nah, ini adalah properti bar yang saya kira penting. Kemudian kita klik di pojok sini, ada kotak kecil ini ada 3 point rectangle. Ini klik tahan geser di sudut yang ingin kalian berikan, kemudian kita, nah itu akan muncul seperti ini ya. Oke, kita lepas di mouse, dia akan mengikuti pergerakan dari pointers yang ada. Masalah ini sama ya dengan ini tadi. Oke, kemudian setelah itu di bawahnya ada ellipse tool. Ini untuk membuat lingkaran.
Nah, membuat lingkaran ini ada triknya. Kalau lingkaran ini seperti ini kan tidak lurus ya. Kita klik kontrol yang ada di keyboard, maka dia akan menjadi presisi. Oke, presisi sini. Kemudian kita klik ini dulu. Ini kalau kita kecilkan, nah dia akan mengecil sesuai dengan sudut yang kita klik ya. Kalau kita klik sudut ini, dia akan mengecil ke sudut kanan atas. Kalau sini dia klik dulu. Lah bagaimana kalau agar presisi? Maka kita klik shift ya. Shift itu dia nanti akan berpusat titiknya di tengah gitu. Nah seperti ini. Kalau kita copy paste, kemudian kita buat lagi, copy paste, kita buat lagi. Seperti ini sekedar contoh ya. Ini bisa dikasih warna sesuka kalian, misalnya seperti ini. Garis outline-nya bisa hilang. Oke, ini lingkaran yang pertama. Kemudian di lingkaran ini ada menu-menunya, ini sama flip ini ya, mirror, ini ellipse, kemudian ini untuk mengurangi sudutnya ya. Sekarang yang penting ini seperti gambarnya, jika kita mau buat file ini, kalau kita tambahkan poinnya dia akan berubah. Kemudian kali ini dia akan berbentuk seperti garis putus ya. Ini sesuai dengan kebutuhan desain yang kalian akan gunakan. Nah, kita kembalikan. Nah di sini sama, ini ada ukuran, kemudian di sini ada style garisnya. Oke ya, cukup jelas saya kira. Kemudian di bawah lingkaran di sini ada 3 point ellipse, klik tahan geser. Maka setelah kita selesai kita melepas tombol mouse yang di kiri itu, maka dia bisa kita geser menjadi sebuah lingkaran. Terserah kalian bisa membuat lingkaran sesuai dengan kebutuhan. Nah di sini akan muncul berbagai property bar sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal. Oke, kemudian di bawahnya di sini ada beberapa bentuk ini ya, macam-macam, misal polygon. Nah, kita klik kontrol maka dia akan presisi seperti ini. Ini sama, ini angle rotation, jadi dia kalau mau kita putar enter maka dia akan berputar. Kita kasih warna aja ya biar agak jelas. Nah ini adalah jumlah sudut yang akan kita tambahkan. Kalau 7 maka dia akan bertambah menjadi sudutnya 7. Misal 3 maka dia akan menjadi segi 3. Kalau 4 segi 4, ini segi 5, segi 6, segi 7 sampai tidak terbatas. Ini kalau lebih banyak dia akan menjadi seperti lingkaran ya. Lingkaran itu kan terdiri dari berbagai macam sudut. Nah ini sama, fungsinya adalah ketebalan dari sebuah objek, dan di sini adalah model dari garisnya. Oke, ini biasa digunakan stempel ya, logo dia akan biasanya menggunakan ini. Oke, kemudian di bawah polygon ini ada star. Nah star di sini kita klik kontrol maka dia akan berubah menjadi lebih presisi. Nah star ini kita mau berapa sudutnya? Nah, ini kayak Naruto ya. Ini kita banyak sudut, misal seperti ini, kemudian kita besar. Nah kemudian biasanya di sini ditulis diskon 25% atau berapa ya, contohnya. Nah, kita kembalikan.
bintang. Nah, ini bintang. Ini adalah sudut dari ini ya, yang ada di dalam. Jadi sudut-sudut bintang ini kan ada yang ini luar, ini dalam. Nah, juga ini kita tambahkan sharpness, berarti ketajaman dari sudut yang kita buat bintang itu. Semakin banyak kita berikan, maka dia akan terlihat semakin tajam gitu ya sudutnya. Semakin kita kurangi, maka itu akan meningkat. Nah, di sini sama, ini adalah ketebalan garis, dan di sini ada bentuk garisnya ya, seperti ini. Silakan disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Oke, berikutnya ada spiral. Oke, klik tahan geser. Ini spiralnya begini ya, kayak obat nyamuk ya, obat nyamuk. Oke, ini spiral, ada properti barnya sama, jadi tidak perlu bingung karena ini Corel Draw ini mudah-mudah saja. Ini seperti garis ya di pojok, maka dia akan muncul ada panahnya. Ini kan ada panahnya. Nah, kalau di ujung sini maka dia panah yang ada di ujung sini ya, begitu ya. Oke, saya kira ini penting. Kemudian ini common shapes, kalau kita klik maka akan muncul pilihan di sini. Ini pilihan common shape, itu artinya apa ya, bentuk umum. Jadi biasanya yang digunakan itu sebenarnya ada basic, macam-macam bentuknya, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini seperti ini. Ini ada ketebalan garisnya, ini ada bentuk garisnya. Dan misal kita mau buat senyum kayak gini bisa, sesuai dengan kebutuhan. Arrow shapes berarti ini tanda panah ya, kalau arrow itu kan tanda panah kayak begini. Ini kasih ada warna sesuai dengan keperluan. Kemudian flowchart shapes ini biasa digunakan untuk presentasi atau banner-banner tertentu. Kalau enggak banner ya itu ya, hiasan untuk poster atau buku, ini juga bisa sesuai dengan keperluan. Ini ada kayak gini. Ini sebenarnya kita bisa membuat dari dua segitiga kemudian digabung menjadi satu, cuma tidak sederhana ya, kita lebih sederhana menggunakan seperti ini. Kemudian di bawah di sini ada banner shapes. Oke, kayak gini. Kemudian di tengahnya bisa kita tulis misalnya selamat datang. Contohnya kayak gini misalnya aja. Nah, kemudian banyak lagi. Ini ada sellout shapes, ini untuk menggambar ya, jadi kita bisa sesuai dengan keperluan, kebutuhan, bisa kita warnai di sini. Oke. Baik, saya kira ini untuk shapes yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.